Bapak Ibu berdiri nih, biar tidak lemas, biar tidak ngantuk. Monggo. Cukup gerak-gerak saja. Maaf nih Bapak Ibu, karena ini juga tugas yang harus saya kumpulkan terkait tindak kemarin tentang laporan OJL pada saat dilaksanakan pada minggu kedua dan ketiga. Mari semangat nih Bapak Ibu nih. Sebelum berbagi praktik baik, akan saya laksanakan aktivitas terlebih dahulu. Untuk aktivitasnya, yuk berdiri. Siap nih Bapak Ibu nih. Belum mulai. 7 jurus guru BK hebat dan kuat. Tumbuh di lingkungan sehat. Tempat guru yang hebat. Bercinta dan bersahabat. Mendidik dengan tulus. Gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Jaga konsistensi dan jalin koneksi. Kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus. Dan nyaman dan juga menggembirakan. Tempat bertumbuh harapan. Ayo kita wujudkan. Mendidik dengan tulus. Gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Jaga konsistensi dan jalin koneksi. Kolaborasi dan menata situasi. BK hebat. Melangkah tepat. BK hebat. Akan ku ingat. Terima kasih. Setelah kita tadi menyanyikan jingle 7 jurus guru BK hebat, saatnya saya berbagi praktik yang kemarin di Bapak Ibu. Jadi nanti untuk aktivitasnya akan disediakan 2 box. Tadinya ini snack box, tapi diganti jadi blind box. Blind box ini tertutup ya, jadi di dalamnya itu ada karakter siswa yang bermacam-macam. Kemudian ada open box. Open box ini ada dalam. Open box ini terdiri dari ada 3 kartu. Kartu pink sebenarnya itu merah nih, tapi karena tidak ada merah, akhirnya pink saja, nggak apa-apa. Kemudian ada kuning dan ada hijau. Nanti untuk yang open box silakan Bapak Ibu bisa memilih kartunya. Kalau misalkan yang plain box itu tidak bisa memilih nih. Monggo untuk yang sebelah selatan boleh memilih yang blind box, silahkan nanti ke belakang ya Mbak. Kemudian yang tengah Bapak Ibu monggo. Open. Boleh dipilih mau yang hijau atau yang pink atau yang kuning. Kebagian semuanya tidak?
Snack. Sudah ya? Sudah mendapati kertas yang blind box dan open box. Untuk yang blind box, perwakilan bisa dibacakan karakternya seperti apa. Kemudian Bu Debbie, boleh dibacakan? Ya. Ya, karakter visual. Karakter dari Rafa, berangkat tepat waktu dan aktif organisasi. Ya. Yang pertama, utarakan reaksi Bu Debbie apabila menghadapi siswa dengan karakter tersebut. Sangat senang sekali Bu Maria Unta. Iya. Karena itu sesuai dengan visi sekolah. Kemudian yang kedua, apa yang akan dilakukan apabila Bu Debbie menghadapi atau menemui siswa tersebut? Yang akan dilakukan apabila menghadapi siswa tersebut, yang pertama yaitu terus memotivasi si anak tersebut agar selalu konsisten mengenai berangkat tepat waktu. Kemudian memotivasi pula kaitannya dengan keaktifan dia akan dalam rangka untuk mengikuti organisasi, tetapi di situ juga tidak lupa pula untuk mengutamakan yang namanya belajar. Memang belajar itu tidak hanya di kelas, tetapi di organisasi juga bisa, tetapi jangan melupakan yang lain. Terima kasih. Terima kasih Bu Debbie. Dikasih apa? Wow, keren. Wow, keren. Dari yang, terima kasih Bu atas sharingnya. Untuk yang open box, siapa yang memegang kartu? Bu Manik ya, apa ya? Bu Manik. Warnanya apa Bu? Warnanya pink. Wow. Saya mendapatkan nama Fahri. Ini pemeran ayat-ayat cerita. Ini aku Fahri. Fahri di sini sering terlambat berangkat sekolah dan atribut tidak lengkap. Reaksi saya jika mendapati siswa seperti Fahri, yang pertama saya akan meluangkan waktu khusus untuk Fahri. Kemudian saya akan melaksanakan komunikasi efektif, yaitu memberikan motivasi kepada Fahri, kemudian mendengarkan alasan-alasan Fahri kenapa Fahri sering terlambat dan atributnya tidak lengkap. Tentunya saya juga akan menerapkan segitiga restitusi di sini, Ibu, dengan langkah-langkah yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Saya akan meyakinkan Fahri bahwa kesalahan itu adalah bagian dari proses belajar. Juga agar Fahri ini tidak merasa gagal dan agar Fahri bisa lebih terbuka sehingga mudah untuk dicari solusinya, agar Fahri tidak sering terlambat dan atributnya juga agar bisa lengkap. Kemudian yang kedua, berdasarkan segitiga restitusi itu saya akan menerapkan memvalidasi tindakan yang salah, apa yang mendasari Fahri sehingga sering terlambat dan atributnya tidak lengkap. Kemudian saya tidak akan fokus pada kesalahan Fahri, tetapi saya ingin mencoba untuk memahami tujuan Fahri, kenapa sering terlambat dan atributnya tidak lengkap, sehingga bisa dicarikan solusi yang terbaik. Kemudian yang berikutnya, berdasarkan langkah-langkah segitiga restitusi yang ketiga, yaitu saya akan menanyakan keyakinan. Saya akan membantu menghubungkan tindakan yang dilakukan Fahri dengan nilai-nilai kebaikan yang seharusnya Fahri terapkan.
Begitu menurut saya Bu Lupa, terima kasih. Tepat sekali Bu Moni, terima kasih atas sharingnya. Bagus sekali Bu atas tanggapannya. Memang benar ini seperti itu, nggih. Kemudian berikutnya cari makna dari permainan tersebut. Yang blind box ada yang bisa kasih masukan Pak Odip? Iya, bisa begini. Jadi kita harus menghargai semua perbedaan yang ada. Iya. Karena kita kan berbeda, harus saling menghargai. Iya. Luar biasa. Yang blind box itu kan karena tertutup ya. Jadi kita tidak bisa memilih siswa mana yang akan kita pilih. Seperti hanya kalau di kelas ada yang baik, ada yang kuning. Kalau misalkan yang tadi berarti open box itu kira-kira siapa yang mau Bu Putih yang mau kasih tanggapan? Boleh. Terima kasih atas waktunya. Menurut saya untuk ini, mari kita lihat dari karakter masing-masing siswa ya. Dan karakter di sini untuk kita harus menanamkan pada diri siswa agar siswa itu bisa untuk mentaati apa yang ada dan apa yang kita harapkan. Semoga dengan seperti ini karakter siswa ini bisa terbentuk dengan Ya, terima kasih atas pendapatnya Bu Putih. Betul nih. Jadi antara open box dan plain box tadi seperti yang sudah dijelaskan, kalau plain box itu karena tertutup seperti di kelas ya keadaannya, kita tidak bisa memilih mau yang baik semua, mau yang aman semua ataupun yang bermasalah. Sedangkan yang open box itu karena ada kartu berwarna, ada yang kuning. Kuning itu berarti artinya siswa tersebut berada di zona yang perlu diawasi. Apabila yang hijau itu berarti siswa tersebut berada di zona aman ya, hanya perlu motivasi saja. Sedangkan kartu yang merah itu adalah zona merah atau perlu penanganan khusus. Kemudian berikutnya, untuk laporan OJL kemarin, saya melaksanakan di 2 kelas dan 2 jurus. Okay. Yang pertama itu kenali potensi, karena itu wajib nih dari Pasnasnya menyarankan harus kenali potensi. Kemudian tujuannya yaitu murid mampu mengeksplorasi potensi minat dan bakat melalui teknik asesmen pendidikan. Kemudian murid mampu mengenali minat dan bakatnya. Untuk aktivitasnya kemarin yaitu murid melaksanakan tes gaya belajar dan tes kecerdasan majemuk. Memang untuk kecerdasan tes Riset itu adalah tes untuk melihat minat seseorang atau minat siswa terhadap profesi tertentu. Memang itu belum dilaksanakan kemarin, mungkin untuk menyusul nih. Kemudian untuk aplikasinya yaitu murid mampu merancang cara belajar yang efektif sesuai dengan gaya belajarnya. Untuk yang OJL kedua yaitu kelola emosi, tujuannya murid mampu mengenali emosi dirinya, kemudian murid mengelola emosi dengan baik dalam menghadapi permasalahan dan stres akademik. Untuk aktivitasnya kemarin mengutarakan emosinya dengan selembar kertas, apabila marah, diremas, kemudian apabila merasakan kasih dan sayang, itu berarti dia halus-halus. Kemudian untuk aplikasinya, murid secara jujur mengungkapkan emosinya dan merespon dengan baik. Kemarin pada saat di kelas 12 penggerak 3, itu sampai ada yang terharu ya, karena harapannya dengan orang tua, malah ada beberapa itu yang menangis. Memang berarti kan sangat membutuhkan bantuan atau konseling seperti itu. Kemudian
dari tadi untuk yang kelola emosi, untuk terakhir yaitu aplikasi. Untuk aplikasi di sini nanti akan minta kesediaannya 3 Bapak Ibu, Ibu-ibu, untuk satu menjadi murid, yang kedua menjadi guru, dan yang ketiga menjadi observer. Akan melaksanakan bimbingan seperti tadi yang untuk kenali potensi. Monggo, siapa yang mau Bu Dewi, Bu Ida, observernya Bu Lina, monggo. Iya. Bu Ida. Untuk Bu Dewi menjadi murid, Tadi karakternya apa Bu Dewi? Bu Ida, Ibu Guru, sebagai Ibu Guru. Oke, sudah ada Bu. Untuk siswanya Bu Dewi, tadi karakternya rajin berangkat sekolah, kemudian tepat waktu dalam mengumpulkan tugas. Ini rajin berangkat sekolah. Mbak Dewi, Ya, Bu. sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tadi nggak terlambat kan? Alhamdulillah tidak, Bu. Oh, iya. Selalu pagi kalau berangkat. Kalau dari rumah jam berapa berangkatnya? Jam 6. Jam 6. Udah mulai ya? Sarapan udah itu. Iya, kadang. Ini nggak jelas ya? Oh. Kadang bawa bekal dari rumah, tapi kalau ibu di rumah nggak sempet masak ya beli di sekolah, kan gratis juga ada. Iya. Terus keadaan di rumah orang tua sehat. Alhamdulillah sehat. Bagaimana hubungan dengan bapak atau ibu lalu dengan orang tua dengan saudara apa baik saja? Alhamdulillah baik. Orang tua itu terbuka dan selalu mensupport. Misalkan saya ikut ekskul, kemudian misalkan saya ikut kegiatan latihan apapun di sekolah, insya Allah selama saya terbuka, jujur, orang tua saya. Jadi sering komunikasi ya dengan orang tua ya. Tapi memang kita itu harus terbuka dengan orang tua ya, jangan sampai ada yang ditutupi. Kemudian dengan teman-teman gimana? Baik hubungannya? Alhamdulillah aman, Bu, aman. Teman-teman baik juga, selalu mensupport. Misalkan saya ikut lomba, teman-teman juga mendukung. Kemudian misalkan ada kesulitan pelajaran, kita ya sama-sama membantu. Tapi bukan nyontek ya, Bu, tapi diskusi. Ini untuk Nok Dewi, Bu. informasi dari guru-guru lain, Nok Dewi termasuk anak yang rajin. Amin, mudah-mudahan saya bisa istiqomah. Amin. Itu terus ya. Kemudian juga dalam melaksanakan pembelajaran tugas-tugas yang diberikan oleh guru selalu dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu. Gitu, matur suwun atas nasihatnya. Mudah-mudahan seperti itu terus. Ya, amin. Ya, dikatakan kembali ya Kak ya. Dibantu Ibu doanya. Iya, tentu saya bantu doa ya. Dan kita bantuan lagi, saya jadi bisa bantu doa. Itu selanjutnya mudah-mudahan ke depannya itu lebih baik lagi, terutama dalam berhubungan dengan teman atau mungkin dengan bapak ibu guru lebih baik lagi. Kemudian dalam menerima pelajaran juga tentunya harus lebih intens dan lebih mendengarkan ataupun bisa menerima apa yang diberikan oleh guru. Ngomong-ngomong kan, Nok Dewi mau melanjutkan kemana nanti? Insya Allah saya ke
Dengar dulu ya, belajar lihat dulu apa bekerja, kalau enggak ya jangan dulu ke apa-apa ya, biar saya saja yang Sama Bu, saya nggak pacaran Bu. ya udah kalau gitu cukup sampai sini aja. Silakan nanti waktu kembali ke kelas ya, belajar yang tekun, kemudian ikuti dengan baik dan Siap Bu, matur suwun. Sudah cukup. Sudah Bu. Terima kasih Bu. Tepuk tangan dulu untuk Bu Guru, Bu Dewi dan Bu ya. Untuk observernya silakan. Sangat luar biasa sekali tadi penampilan Ibu Ida dan Ibu Dewi. Untuk tahap-tahapnya tadi untuk membangun hubungan itu sudah terbentuk, sudah sangat bagus, sudah ditanyakan, sudah tadi sudah sarapan belum Kabar. apa ya tadi saya dengan sekilas. Terus untuk identifikasi masalah tadi sudah ada muncul sedikit, cuman tidak terlalu dalam karena anaknya kan emang jadi tadi Ibu Ida itu langsung to the point. Saya dengar kamu anak yang rajin dan lain sebagainya, jadi menggalinya itu belum terlalu dalam. Terus untuk explore masalahnya tadi juga saya lihat belum ada, karena katanya ya udah mendingan tadi apa kerja dulu apa kuliah dulu Kuliah. ya lebih baik ibu aja yang tahu lagi. Jadi untuk eksplorasi masalahnya itu belum, terus untuk perencanaan solusinya juga tidak muncul, dan untuk evaluasinya juga tadi belum ada. Kiranya cukup sekian. Itu pengamatan sepintas nih, barangkali saya salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilihat dari bimbingan tadi antara Bu Ida dan Bu Dewi, dari situ terlihat kalau memang selama ini Bapak Ibu Guru sudah melaksanakan bimbingan dengan baik ya. Mungkin karena waktu yang tidak yang terlalu singkat, jadi mungkin explore-nya belum tercover seperti itu. Oke, terima kasih Bapak Ibu, semoga dari materi yang sudah OJL laporan saya bisa nantinya bisa dilaksanakan. Terima kasih atas bantuannya. Barangkali nanti Bu Tati mau menambahkan, Bu. Monggo. Cukup aja. Ya pun. Ya. Terima kasih untuk semuanya bantuannya. Ibu Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Ulfa atas pemaparan materinya. Luar biasa sekali. Mungkin nanti kalau tidak ada waktu kita berikan kesempatan lagi ke Bu Ulfa agar lebih mendalami lagi penerapannya dan juga eksplornya jadi lebih dalam lagi. Nah, masih ada satu kegiatan itu di IHT yang hari kedua kita belum laksanakan. Mungkin nanti Bu Ulfa bisa mengeksplor Masya Allah. ini di kegiatan yang lebih baru. Ini Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca takbir bersama. Alhamdulillah. Terima kasih dari kami. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.